Sejak kecil, si Salik sebenarnya hanya punya satu keinginan sederhana, ingin dekat dengan Allah. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai isi hati. Orang tuanya berharap dirinya sekolah tinggi, kuliah, bekerja mapan, agar kelak bisa membantu adik-adiknya. Dan ia pun mencoba patuh. Saat masih kelas 1 MTS, diam-diam ia pergi sendiri naik sepeda ontel ke pasar, mencari buku tentang ibadah. Di sebuah toko buku kecil, ia bertanya pelan, "Pak, kalau mau belajar ibadah lebih dalam, bagusnya baca buku apa ya?" Penjual itu menjawab singkat, "Al-Hikam." Entah kenapa, sejak membaca itu hatinya terasa berbeda. Ia mulai rajin bangun malam, belajar bermunajat dalam sunyi, belajar berbicara kepada Allah saat semua orang tertidur. Bahkan ketika pernah jatuh dari motor, tubuhnya sakit, namun ia masih berusaha salat malam sambil berbaring. Dan anehnya, ia merasa Allah begitu dekat, seolah setiap luka selalu punya tempat untuk pulang. Hari-harinya sederhana, mengepel rumah, menyapu halaman, ngaji sore ke kiai kampung untuk belajar membaca Al-Quran. Dan diam-diam, hatinya mulai memiliki cita-cita yang tidak bisa dijelaskan kepada siapa-siapa. Ya Allah, aku ingin hidupku bisa mengabdi kepadamu sampai akhir hayat. Namun saat keinginan mondok mulai tumbuh, takdir justru membawanya ke arah lain. Ia tidak diizinkan masuk pesantren, malah diminta kuliah di Universitas Islam. Dan lagi-lagi, ia mencoba patuh. Di masa kuliah, ada seorang teman memintanya mengajar anak-anak di TPQ. Awalnya ia senang. Mungkin ini jalan pengabdian yang dulu ia impikan. Namun ternyata, hidup tidak semudah itu. Belum lama mengajar, ia diberhentikan dengan cara yang halus. Dan lagi-lagi, hatinya belajar menerima kehilangan. Sampai suatu hari, ada warga yang sedang membangun musyalla kecil. Ia ikut membantu, mengangkat pasir, membersihkan tempat, bekerja tanpa banyak bicara. Dan setelah musyalla itu jadi, tanpa niat menjadi guru, ia mulai mengajar 3 anak kecil membaca Al-Quran. Hanya 3 anak. Namun siapa sangka, hari demi hari, anak-anak itu terus bertambah. 3 menjadi 10. 10 menjadi 30. Hingga akhirnya, sekitar 65 anak belajar mengaji bersamanya. Dari habis asyar, sampai setelah isya. Dan mungkin, disitulah pertama kalinya ia merasa, "Ya Allah, mungkin ini jalan hidupku." Namun ternyata, ujian belum selesai. Fitnah mulai datang. Ada yang salah paham. Ada yang menganggap dirinya meresahkan warga. Sampai akhirnya, ia diusir dari tempat itu. Disitulah hidupnya seperti runtuh. Hari-harinya dipenuhi renungan panjang. Pikiran kosong. Dada sesak. Malam terasa sangat panjang. Ingin menangis, namun air mata pun terasa tidak sanggup keluar. Saat libur kuliah, ia mulai mencari guru tentang tauhid. Mendatangi banyak kiai, banyak majelis. Namun hatinya belum menemukan jawaban. Belum tenang. Belum klik. Sampai akhirnya, ketika KKL di Mahkamah Konstitusi, ia membawa sebuah alamat untuk bersilaturahmi kepada seorang ulama sufi. Dan anehnya, saat datang, ia justru bingung sendiri. Karena pesantrennya besar, rumahnya bagus, kehidupannya terlihat mewah. Tidak seperti bayangan zuhud yang selama ini ia pikirkan.
Namun, saat kajian dimulai, hatinya seperti runtuh perlahan, seolah semua luka yang selama ini dipendam mulai dijawab satu demi satu. Ulama itu berkata pelan, "Kamu punya harapan, dan Allah juga punya kehendak, dan Allah akan berbuat sesuai kehendaknya." Kalimat itu sederhana, namun entah kenapa dadanya bergetar hebat. Seolah selama ini dirinya terlalu lelah memaksa hidup berjalan sesuai harapannya sendiri. Dan sejak saat itu perlahan semuanya berubah. Air mata berubah menjadi kelembutan, kekesalan berubah menjadi senyuman, keresahan berubah menjadi keteduhan, dan kekecewaan perlahan berubah menjadi kepasrahan kepada Allah. Sampai akhirnya, si Salik mulai lelah melawan jalan hidupnya sendiri. Ia pernah berharap, ingin mondok, ingin mengabdi, ingin diterima, ingin bermanfaat. Namun berkali-kali, hidup justru membawanya ke arah yang tidak ia mengerti. Kadang pintu yang sangat ia inginkan justru tertutup rapat. Dan anehnya, semakin ia memaksa, dadanya semakin gaduh. Sampai suatu malam, setelah begitu banyak kecewa, fitnah, penolakan, dan kehilangan, ia hanya bisa duduk sendiri dalam sunyi. Tidak lagi meminta macam-macam kepada Allah. Tidak lagi memaksa takdir berubah. Ia hanya berkata pelan, "Ya Allah, kalau hidupku memang bukan untuk seperti yang aku inginkan, maka tuntun saja aku menuju yang Engkau inginkan." Dan mungkin disitulah awal ketenangan itu lahir. Bukan saat semua masalah selesai, tetapi saat dirinya berhenti menentang kehendak Allah. Perlahan, ia mulai menerima bahwa tidak semua yang hilang adalah hukuman. Tidak semua penolakan adalah kebencian Allah. Dan tidak semua kegagalan berarti hidupnya sia-sia. Karena bisa jadi Allah sedang menghancurkan harapan-harapan kecil manusia agar hatinya hanya bergantung kepadanya. Dan sejak saat itu, si Salik tidak lagi sibuk bertanya, "Kenapa hidupku begini?" Tetapi mulai belajar berkata, "Ya Allah, aku percaya pilihan-Mu lebih baik daripada keinginanku sendiri." Disitulah hati mulai sadar bahwa harapan manusia tidak akan pernah mampu mengalahkan kehendak Allah. Dan jika suatu keinginan akhirnya terjadi, itu pun semata-mata karena pertolongan darinya, bukan karena hebatnya diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang bagaimana memaksa semua mimpi menjadi nyata, tetapi tentang belajar ridha saat Allah membawa kita menuju jalan yang berbeda dari yang kita rencanakan.